Bismillahirrahmanirrahim. Ayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman aturan indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassana bil ittihadi wat taqwa. Walhamdulillahilladzi nahana 'anit tafarruqi wattiba'il hawa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mujtaba wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu sabilal huda. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Wa qala aidan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang penuh berkah ini insyaallah. Pada pekan yang lalu diisi oleh Ustadz Ferry Nur, ya. Alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Ferry Nur, pembina ISPA. Ada kesempatan beliau untuk membagi ilmunya kepada kita semuanya. Akhirnya kita persilahkan beliau untuk mengisi kajian di hari Senin yang lalu. Tapi jujur kangen kita sama antum semuanya, masya Allah. Ya, 2 pekan gak ketemu rasanya kangen. Ini bukan gombal ya, tapi masya Allah kenikmatan tholabul ilmi, kenikmatan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala fi baitin min buyutillah ini memang suasana yang insya Allah ngangeni, suasana yang insyaallah menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia ini dan mudah-mudahan menjadi penyebab kebahagiaan abadi kita di surga nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada surah As-Saffat ayat 62 ya. Betul ya? Surah As-Saffat ayat 62. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan dari surah As-Saffat ayat 63 sampai setidaknya ayat 68. Baik, silahkan Mas Akmal bisa dibaca surah As-Saffat ayat 63 sampai 68. Barakallahu fikum. A'udzu billahi
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, para penduduk surga, di mana mereka disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya mendapatkan makanan-makanan yang nikmat sekali, fawakih wahum mukramun, mendapatkan jamuan buah-buahan dan mereka termuliakan. Yutafu alaihim bika'sim mim ma'in, diedarkan untuk mereka gelas yang berisi air dari mata air surga. Kemudian air itu merupakan khamr sebenarnya, akan tetapi la fiha ghulu wa lahum anha yunzafun. Tidak ada unsur zat yang terkandung di dalam khamr tersebut yang bisa memabukkan atau membuat kepala pusing sebagaimana khamrnya di dunia. Kemudian mereka dikelilingi oleh bidadari bermata jeli. Kemudian mereka bertengger di atas dipan-dipan yang tinggi, mutaqabilin ala ba'dhi yatasaalun fa'aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun, saling menatap satu sama yang lain dan ngobrol, bercakap-cakap, membicarakan tentang dulu di dunia seperti apa. Dan salah satu yang mereka bicarakan adalah apa? Temannya yang kafir. Kemudian dari situ bertambahlah kenikmatan mereka ketika melihat sang teman yang kafir itu di dalam neraka jahim, di tengah-tengahnya
hingga itu membuat mereka semakin bersyukur, semakin bahagia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup dengan perkataannya, inna hadza lahuwal fawzul azim. Ya, sesungguhnya inilah al-fawz al-azim, keberhasilan, benar-benar kemenangan yang agung. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan yang seperti ini, untuk keberhasilan yang seperti ini, untuk kesuksesan yang seperti ini, yang tidak ada akhirnya, karena disebutkan dalam ayat sebelumnya, illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kenikmatan yang tidak akan terputus dengan kematian lagi. Kalau di dunia ada kenikmatan, tapi akan terputus dengan kematian. Tetapi di jannah nanti adanya adalah nikmat dan nikmat. Onone mong penak lan penak. Bahkan kita jelaskan kemarin, minum khamr pun enak, mendapatkan kenikmatan, kelezatan minum khamr, tapi nggak mabuk. Makan pun enak, mendapatkan kenikmatan makan apapun ada, tetapi nggak kenyang. Dan mohon maaf, nggak buang air. Kalau mabuk kan berarti masih ada nggak enaknya, pusing kepala, hilang kesadaran. Kalau buang air masih ada nggak enaknya. Tapi ini pokoknya enak dan enak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah dzalika, ya, makanan surga itu, dalikanya kembali kepada cerita-cerita kenikmatan-kenikmatan tentang surga. Salah satunya adalah minuman surga dari bika'sim min ma'in, kemudian fawakih, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lain. Khairun nuzulan, khair, hidangan yang lebih baik. Nuzulan di sini ada yang mengartikan diyafah wa ata, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Khairun nuzulan di sini adalah khairu diyafah wa ata, ya, jamuan, hidangan dan pemberian yang lebih baik. Atau syajaratuz zaqqum, ataukah pohon yang bernama pohon zakum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan kenikmatan-kenikmatan itu bertanya, apakah kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu lebih baik bagi kita, lebih menarik bagi kita, lebih menggoda bagi kita, atau kita lebih tertarik
atau menganggapnya lebih baik syajaratuz zakum, pohon yang bernama zakum, pohon yang bernama zakum. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan satu uslub tarbawi, ya, metode mendidik dengan al-muhakamah al-aqliyah. Istilahnya para ulama tarbiyah menyebutnya al-muhakamah al-aqliyah. Biarkan audien itu menilai, memilih, mengadili, memutuskan dengan akalnya masing-masing. Disebutkan, dipaparkan ini kayak gini, ini kayak gini, kemudian tanya, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Nah, ini penting juga kita gunakan dalam pendidikan kita, mendidik anak-anak kita. Jangan mendikte terus, yes, pokoknya ini. Dakwah juga jangan gitu. Pokoknya ini, jangan. Sesekali, terutama yang sudah mulai tamyiz atau sudah mulai dewasa, jelaskan. Kalau kamu pilih ini, begini, begini, begini. Kalau kamu pilih yang ini, begini, begini, begini. Kamu pilih yang mana? Saya masih ingat banget dulu mau masuk pesantren, jelasin sama orang tua, dijelasin sama ibu, kalau kamu sekolah di luar ya begini, begini, begini. Kalau kamu sekolah di pesantren, insya Allah seperti ini, seperti ini. Silahkan pilih. Itu uslub tarbawi yang penting, al-muhakamah al-aqliyah. Bagaimana bermahkamah, ya, mendasarkan keputusan, dan itu diserahkan kepada objek tarbiyah kita dengan menggunakan akal mereka untuk memilih mana yang baik menurut kita. Meskipun tentu di situ harus ada siasat juga. Kalau kita ingin mengarahkan ke pesantren, ya ceritakan yang baik-baik tentang pesantren. Jangan yang berat-berat, yang susah-susah, nanti takut duluan. Tetapi bagaimana ini merangsang daya pikir, analisa. Allah saja menggunakan ini kepada kita semuanya. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Allah menyebut dalam ayat itu masih secara umum syajaratuz zakum. Ya, ini termasuk mujma', sesuatu yang masih umum. Kemudian setelah itu baru ada mubayyinnya atau mubayyannya, penjelasnya. Lanjutan dari syajaratuz zakum dijelaskan inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sesungguhnya inna, kami, ya, ja'alnaha, menjadikannya, fitnatan, fitnah, lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini ikhwafil arsyadakumullah, makna fitnah ini penting sekali untuk kita tadabburi. Kalau As-Sa'di menjelaskan fitnah di sini adalah adzaban wa nakalan, yaitu sebuah adab dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengartikannya inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin, sesungguhnya kami menjadikannya adab dan balasan bagi orang-orang yang zalim. Akan tetapi ada yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, fitnah di sini adalah ujian, cobaan.
Ini kaitannya dengan sababun nuzulnya. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dzukirat syajaratuz zakum. Pernah di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu disebutkan tentang syajaratuz zakum. Karena banyak sekali ya dalam surah Al-Isra ada cerita tentang syajaratuz zakum. Ya, kemudian dalam surah Ad-Dukhan juga ada penyebutan zakum, kemudian Al-Waqiah ya, ada tentang zakum. Nah, ini ikhwah fil arsyadakumullah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy ya teruji dengan syajaratuz zakum ini. Ibnu Katsir menjelaskan faftatanna biha ahlud dolalah, maka kemudian ahlud dolalah, orang-orang kafir Quraisy ketika itu mendapatkan fitnah dalam artian cobaan, bukan adab ya, tapi cobaan ya. Mereka mengatakan waqalu, dan mereka mengatakan sahibukum yunabbiukum anna finnari syajarah. Mereka ngomong ke para sahabat ya, itu loh temenmu itu loh, koncomu loh ya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sahibukum, temenmu itu mengatakan bahwasanya di dalam neraka itu ada pohon ya. Wan naru ta'kulus syajar. Bagaimana bisa? Sedangkan yang namanya api itu pasti membakar pohon gitu. Nah, di situ jadi ketawaan. Ini konco mungkin lindur gitu ya. Jari ini yang yang neraka no pohon yang namanya syajaratuz zakum. Lah katanya neraka, katanya nar, katanya api, maksud ada pohon. Kalau ada pohon pasti terbakar. Mereka pakai logika mereka. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka kemudian turunlah ayat ini ya. Ini ikhfilah arsyadakumullah. Fitnah di sini ada yang mengartikan adalah adab ya, ada juga yang mengartikan ini adalah cobaan. Bagaimana orang-orang kafir ketika itu diuji ya, percaya apa enggak. Orang-orang Quraisy ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya atau tidak. Sebagian percaya dan mereka adalah orang-orang yang beriman, sebagian lagi mengkufurkan, bahkan mentertawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akal dan logika mereka. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan logika juga. Apa? Innaha syajaratun tahruju fi aslil jahim. Inna sesungguhnya dia kembali ke syajaratuz zakum tadi. Syajarah sebuah pohon, tahruju yang keluar atau tumbuh di dalam aslil jahim, dasar neraka jahim ya, atau neraka jahanam. Ini ikhfil arsyadakumullah. Jadi dibalas dengan logika juga. Memang kalau logika manusia yang terjadi di dunia itu api akan memakan pohon ya. Tapi kalau pohonnya itu sendiri terbuat dari api, tumbuh di dalam api, nggak mungkin dia akan dimakan oleh api. Ini terbantah sudah olok-olok dari orang-orang kafir Quraisy yang mempertanyakan sahibukum yunabbiukum anna finnari syajarah. Temenmu tuh loh ngomong katanya di neraka ada pohon ya, wan naru ta'kulu asyajar ya.
api pasti memakan atau membakar pohon. Ya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan logika juga. Meskipun sebenarnya tanpa kita harus berlogika pun, ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kedepankanlah iman kita. Di sini ikhwah fil arsyadakumullah, iman itu apa sih? Tasdik bil qalb. Bagaimana kita membenarkan, kita meyakini, mempercayai. Kemudian dibuktikan dengan al-iqrar bil lisan, mengikrarkannya secara lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan, membuktikan keimanan kita dengan amalan-amalan kita. Sekarang dari kata-kata iman sendiri kan yakin. Nah, yakin, meyakini sesuatu itu kan kadang sesuatu itu belum jelas, belum gamblang. Kita kan nggak pernah meyakini bahwasanya api itu panas. Kita yakin nggak meyakini bahwasanya api itu panas? Antum meyakini api panas nggak? Hah? Tapi menggunakan kata-kata meyakini api itu panas nggak? Enggak kan? Karena kita udah merasakan. Jadi inilah keimanan itu, bagaimana kita meyakini yang sesuatu itu kadang belum jelas gitu. Maka kita percaya, maka kita iman. Dan ketika iman itu fondasinya bukan akal, bukan logika manusia yang terbatas. Fondasinya adalah al-i'tiqad, keyakinan akan kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan logika juga, ya. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, ya. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Kemudian selanjutnya tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ya. Tal'uha, tal'un di sini bisa diartikan mayang, ya. Tal'uha, mayangnya, ka'annahu, seperti, ru'us, kepala, ya, kepala-kepala. Asyayatin, setan, ya. Ru'usus syayatin berarti seperti kepala-kepala setan. Nah, ini ikhfil arsyadakumullah, Imam Al-Baghawi menukil apa yang dikatakan oleh Al-Hasan, ya, bahwasanya tentang syajaratuz zakum. Di sini Al-Hasan menyebutkan aslu'a fi qa'ri jahannam, ya, dasarnya, pokoknya, kemudian akarnya itu di dasar neraka jahanam, ya. Kemudian aghsanuha tartafi'u ila darokatiha, ya. Kemudian dahan-dahannya, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu naik atau tinggi, ya, merambat, ya, menjangkau seluruh apa tingkatan-tingkatan neraka, tingkatan tapi tingkatan ke bawah. Kemarin sudah kita jelaskan al-jannatu darajat, ya, surga itu berderajat-derajat. Kemudian kalau neraka itu apa? Darokat, bertingkat-tingkat. Nah, apa? Pohon zakum itu seperti itu. Jadi di semua tingkatan neraka ada zakumnya, tapi asalnya itu di neraka jahanam, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hasan yang dinukil oleh Imam Al-Baghawi. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah,
Kemudian tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, di sini Ibnu Katsir menjelaskan ya, kalau secara arti tadi adalah mayangnya itu seperti kepala-kepala setan ya, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan wa innama syabbahaha biru'usis syayatin ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mayang pohon zakum tadi dengan kepala-kepala syaitan ya. Wa illam takun ma'rufah indal mukhatabin, meskipun syaitan itu belum jelas ya di benak orang-orang. Sekarang kalau kita mengatakan tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin ya, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Di antara kita ada yang pernah lihat setan? Ada yang pernah lihat setan, Pak? Hah? Pocong pernah ya, genderuwo mungkin pernah, kuntilanak mungkin pernah, tapi kalau setan ya, imajinasi manusia iya, tetapi setan yang hakiki kan kita belum pernah lihat. Tetapi di sini Allah gunakan untuk menggambarkan betapa buruknya pohon tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya, li'annahu qad istaqarra fin nufus anna syayatin qabihatul mandhar, karena dalam benak manusia, dalam jiwa-jiwa manusia, yang namanya setan itu, yang namanya syaitan itu qabihatul mandhar, jelek banget penampakannya ya. Makanya ya kuntilanak ya kayak gitu, genderuwo ya kayak gitu, itu kan imajinasi manusia. Pocong ya kayak gitu, nggak ada pocong ganteng ya, nggak ada kuntilanak cantik di awal, kalau setelah itu ya menjelma aslinya menakutkan, qabih pokoknya. Maka kemudian untuk mendeskripsikan betapa buruk pohon ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maka dipilihlah diksi ka'annahu ru'usus syayatin. Nah, ini khafilahirsyadakumullah, sempat beberapa tahun yang lalu ada berita bahwasanya pohon zakum ini sudah ada ya, sudah ada di Jazirah Arab ya, di mana pohon ini berduri, durinya banyak. Kemudian ada mayangnya itu berbentuk kayak tengkorak. Kayak kepala-kepala setan beneran ya. Nah, itu sampai kemudian orang mengatakan itu pohon zakum. Wallahu alam ya, wallahu alam, kita sendiri nggak pernah lihat pohon zakum ya, kita sendiri nggak pernah lihat ru'usus syayatin ya. Kalau lihat hantu juga versinya macam-macam, yang bener-bener hantu yang mana ya, wallahu alam. Maka kita nggak bisa mengklaim atau ya mengatakan bahwa saya itu benar-benar pohon zakum ya. Kalau antum searching di Google ya, itu memang kayak kepala-kepala kayak tengkorak-tengkorak gitu. Ada yang mengatakan itu zakum, tapi jelas Allah sudah menegaskan tahruju fi aslil jahim, dia itu tumbuh di neraka, bukan di Jazirah Arab gitu. Nah, ini ikhfila arsyadakumullah, sekedar selingan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal
butun. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka la'akilun, pasti benar-benar memakan, minha, darinya, yaitu pohon zakum, famaliun, maka kemudian mereka memenuhi, minhal butun, dari pohon tersebut, dari zakum, buah zakum tersebut apa perut-perut mereka. Al butun di sini adalah perut, ya. Abdul butun berarti hamba perut, ya, yang makannya tidak terkontrol, ya, mangan sak semaunya, pokoknya sak warke gitu ya. Syahwat perut, ya, biasanya disebut dengan abdul butun, ya, hamba perut. Ada abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ya, itu berarti hamba dinar. Ini kalau nurutin apa maunya perut berarti abdul butun. Al butun jamak dari baton, yaitu perut. Fa innahum la'akiluna minha famaliuna minhal butun. Nah, ini ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Jadi meskipun zakum itu, bagaimana dijelaskan Al-Baghawi, itu adalah thamroh syajarah khabithah. Zakum itu adalah buah dari pohon yang buruk banget, khabithah, jelek banget, murrah, pahit, kemudian karihatut ta'am, ya, karihatut ta'am, ya, karihatut ta'am itu apa? Bukan karihatut ta'am, karihatut ta'am, ya. Jadi rasanya itu nggak enak. Yakrahu ahlun nar ala tanawuliha. Bagaimana ahlun nar, penduduk neraka itu nggak suka memakannya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan kalmuhli yagli fil butun, seperti kotoran minyak yang panas yang kemudian ketika dimasukkan ke perut dia akan apa? Ya, sakit banget, ya. Minyak yang dipanaskan kemudian ada kotoran-kotorannya itu masuk ke perut pasti merusak perut itu. Yagli fil butun. Tetapi meskipun kayak begitu, ya, udah baunya nggak enak, rasanya nggak enak, ya. Kemudian ada yang mendeskripsikannya ada duri-durinya. Tetapi di sini disebutkan fa innahum la'akiluna minha famaliuna minhal butun. Mereka tetap memakannya hingga kemudian mereka memenuhi perut-perut mereka dengan zakum tersebut. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Mas? Serangan jantung. Maksudnya? Oke. Ya. Ada yang lain? Karena siksaan. Karena nggak ada yang lain. Karena nggak ada yang lain itu, mereka menjadi terpaksa makan itu. Nah, ini dijelaskan oleh oleh Ibnu Katsir, masya Allah. Innahum layatarruna ilal akli minha li'annahum la yajiduna illa iyyaha. Sesungguhnya mereka terpaksa, yattor, mutor,
mereka itu terpaksa makan zakum tersebut li'annahum la yajiduna illa iyyaha, karena mereka tidak mendapatkan makanan selain zakum tadi. Tidak ada makanan lagi. Tapi begitu makan, itulah yang terjadi. Makanan yang pahit, karihatut ta'am, ya, obiyah, kemudian khabithah, murrah, pokoknya gak enak, terpaksa harus dimakan karena nggak ada yang lain. Akhirnya apa yang mereka makan itu semakin menambah siksaan, karena memang maksudnya untuk menyiksa, bukan ngasih makan. Ini wahfil arsyadakumullah wal iyadu billah, apa sengsaranya ahlun nar. Mereka terpaksa makan makanan seperti itu, tapi makanan itu ya dalam ayat yang lain disebutkan ta'amul atim, makanan para pendosa, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain asyajarah al-mal'unah, pohon yang terlaknat, ya. Terlaknat itu biasanya keluar laknat itu ketika ya kecelek gitu ya, dikiranya baik ternyata buruk, langsung keluar laknat, sumpah serapah, biasanya kan kayak gitu. Termasuk syajarah ini dikiranya bakal menjadi solusi akan kehausan, akan kelaparan mereka, tapi ternyata ya yang terjadi adalah hanya menambah siksaan demi siksaan. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ya. Bagaimana pohon ini, keberadaan pohon ini adalah bagian dari siksaan, ya, merupakan ta'amul atim, makanan bagi para pendosa. Kemudian syajarah al-mal'unah dalam ayat yang lain sebagai pohon yang terkutuk, terlaknat. La yughni minju disebutkan juga dalam ayat yang lain bagaimana ya tidak membuat mereka kenyang, tapi justru membuat mereka semakin lapar, sakit, ya. Karena tadi kalmuhli yagli fil butun. Wal'iyadu billah. Kemudian ikhwafillah arsyadakumullah, ini belum berakhir. Siksaan dari Allah ini belum berakhir. Saat mereka kelaparan, kemudian melihat sebuah pohon yang namanya pohon kan menarik, sebuah tumbuh-tumbuhan menarik untuk dimakan, gak ada alternatif lain, ya. Sebenarnya nggak enak, tapi bagaimana lagi? Gak ada makanan yang lain. La yajiduna illa iyyaha, kata Ibnu Katsir. Maka kemudian mereka terpaksa makan, dan ternyata makan itu bukan mengenyangkan mereka, tetapi justru menambah siksa. Nah, selesai makan biasanya apa, Pak? Biasanya minum. Selesai makan biasanya minum. Nah, ini juga ada minumnya. Berikutnya dijelaskan Tsumma innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Tsumma, kemudian, inna, sesungguhnya, lahum, bagi mereka, untuk ahlun nar tadi, 'alaiha. 'Alaiha ini bisa diartikan setelah makan tadi, ya, setelah makan tadi, lasyauban,
la sungguh, syauban. Syauban itu kalau Al-Baghawi menyebutkannya sebagai khalton. Ya, khalton itu campuran. Jadi la syauban di sini adalah minuman yang dicampur atau minuman yang diramu. Jadi ramuan. Min hamim, dari air yang panas. Dari air yang panas. Al-Baghawi menyebutkan hamim di sini adalah ma'un har syadidul hararah, air yang panas, yang sangat panas. Jadi nggak cukup mengatakan ma'un har. Ya, kalau As-Sa'di menjelaskannya cuma ma'un har, air panas. Nah, air panas ini kan macam-macam, ada yang 100 derajat Celcius, ya, ada yang kurang dari itu, ya, ada yang lebih dari itu. Tetapi Al-Baghawi menambahkan ma'un harun syadidul hararah, air yang panas, yang kepanasannya itu, ya, tingkat kepanasannya itu sangat panas. Berarti kepanasan yang paling syadid, panasan yang paling tinggi, panas yang paling panas. Ini yakhfil arsyadakumullah. La syauban min hamim, ini adalah minuman bagi orang-orang ahli neraka setelah mereka mendapatkan siksaan dengan memakan zakum. Kemudian alaiha la syauban min hamim, setelah itu kemudian diminumkan kepada mereka ramuan atau minuman campuran yang dibuat dari hamim, ya, dari air yang panas, yang sangat panas, ya, yang paling panas, yang panasnya adalah panas yang tertinggi, ma'un har syadidul hararah. Ya, ini ikhwah filah arsyadakumullah, Al-Mujahid, ya, Mujahid menjelaskan bagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam ayat yang lain, tetapi bukan dalam ayat yang ini. Lau waqa'at minha qatrah fil ard, seandainya, ya, satu tetes dari pohon zakum atau buah zakum itu jatuh ke dunia, la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum, maka satu tetes itu akan merusak seluruh kehidupan penduduk dunia. Ini ditegaskan oleh Mujahid, bagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Mujahid ini muridnya siapa? Ibnu Abbas. Lau waqa'at minha qatrah fil ard, seandainya jatuh satu tetes aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah satu buah, ya, nggak usah satu dahan, nggak usah satu ranting, apalagi satu pohon, satu titik saja, satu tetes saja dari zakum itu jatuh ke dunia, la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum, maka akan merusak seluruh kehidupan manusia di dunia ini. Bagaimana ikhwafil arsyadakumullah? Seperti itu ketika masuk ke mulut, ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, ke perut manusia. Ini bukan makanan, ini nggak mengenyangkan, tapi justru menambah
siksa. Habis itu dikasih minumnya juga la syauban min hamim, minuman campuran yang terbuat dari ma'har syadidul hararah. Ini ikhwah fillah asyhadakumullah, sebuah tadzkirah bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Tsumma, kemudian, inna, sesungguhnya, marji'ahum, tempat kembali mereka, la ilal jahim, pasti ke neraka jahim. Ikhfilah arsyadakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada banyak poin tarbawi yang bisa kita ambil, ya. Jadi sudah kita sebutkan, diantaranya adalah jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Di sini Allah menggunakan uslub al-muhakamah al-aqliyah. Ya. Ini penting untuk kita terapkan dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam mendidik santri-santri kita, dalam mendidik binaan-binaan kita, murid-murid kita. Ya, libatkan akal mereka, biar mereka berpikir. Ini lebih penting lagi untuk anak-anak, biar terangsang, terstimulus nalarnya. Meskipun seperti yang kita sampaikan tadi, kadang intervensi dari kita yang bertanya juga penting, mendeskripsikan mana yang lebih baik, lebih menarik. Ya, tapi ini pasti lebih baik daripada kita hanya mendikte dan mendikte. Lebih baik ketika kita hanya mendogma atau mendoktrin. Dan ini akan lebih kuat. Segala sesuatu itu kalau diberikan dengan indoktrinisasi, ya, indoktrinasi, atau dengan mendogma sesuatu yang sifatnya dogmatis, ya, itu nanti ketika dia bertemu dengan pemikiran-pemikiran yang lain yang mungkin lebih argumentatif, yang mungkin lebih ilmiah, dia akan mudah rapuh. Tapi kalau sejak awal kita menyampaikan pesan itu secara dialogis, kemudian melibatkan akal mereka, melibatkan nalar mereka, analisa mereka, itu akan lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ini ikhfila arsyadakumullah, satu poin tarbawi. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub tarhib. Ya, setelah mentarghib kita, memotivasi kita, ya, mengiming-imingi kita dengan kenikmatan ahlul jannah, Allah kemudian menggunakan uslub tarhib, menakut-nakuti kita, mengancam kita. Ini juga penting kita terapkan dalam pendidikan, ya. Memberi iming-iming, memberi janji-janji yang baik, ya, itu penting. Bersamaan dengan itu perlu kita beri ultimatum, kita perlu ingatkan, nanti kalau kamu begini yang terjadi adalah seperti ini. Itu penting, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan neraka. Ini merupakan uslubut tarhib. Kemudian penyebutan neraka dan pendeskripsian neraka yang sangat jelas tadi, membawa imajinasi kita, ya, membayangkan sebuah pohon yang sangat mengerikan tadi, ya. Ini juga sangat penting untuk terus kita kaji, apalagi di zaman seperti ini, begitu arus dunia menarik kita, sangat menjerat kita, menggoda manusia. Kembali mengangkat tentang al-jannah wan nar, ini penting. Neraka, penyebutan neraka itu pertama merupakan sebuah tadzkirah, peringatan. Peringatan bagi orang-orang kafir, karena merekalah yang akan menghuni neraka. Peringatan juga kepada orang mukmin yang berbuat dosa. Karena ada kemungkinan
meskipun dia mukmin, kalau dia berbuat dosa ada kemungkinan dia akan masuk surga meskipun nanti akhirnya meskipun nanti akhirnya masuk surga. Ya, kebalik ya. Jadi ada kemungkinan orang mukmin yang berbuat dosa itu masuk neraka meskipun nanti akhirnya masuk surga. Ini ikhfil arsyadakumullah. Jadi meskipun kita mukmin juga jangan, nah itu kan buat orang kafir, belum tentu. Nah, kalau kita ada dosa dan Allah tidak memaafkan, kan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala mau memaafkan kita atau tidak. Ya. Kalau kita sudah taubat, sudah selesai di dunia. Tapi kalau kita belum taubat dan Allah belum mengampuni dan Allah mau membalas, mau apa kita? Jadi ini juga tetap menakutkan bagi orang-orang yang beriman sekalipun. Ini yuhafil arsyadullah tadkirah bagi orang-orang yang kafir, karena kalau mereka kafir dan mati dalam kekufuran, mereka akan selamanya di neraka tersebut. Ya. Juga tadkirah bagi orang-orang yang beriman. Ya, untuk menjauhi dosa, untuk menjauhi maksiat, untuk segera bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, karena ada kemungkinan meskipun akhirnya nanti tetap masuk surga, ya, mangkana fi qalbihi mithqala darrah, ya, mithqala darrah dari di dalam hatinya ada keimanan meskipun sekecil biji sawi, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Tetapi pertanyaannya mampir atau nggak mampir? Kalau mampir ke warung enak Pak ya? Ya. Kalau mampir kok mampirnya ke neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang masuk surga bidunil hisab. Ya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabb. Amin ya rabb. Nah, sekaligus penyebutan neraka ini juga tasliyah. Tasliyah itu hiburan bagi orang-orang yang berjuang, bagi orang-orang yang beriman. Di saat mereka merasakan beratnya perjuangan atau susahnya hidup, ya, betapa pedihnya memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat cerita-cerita ini, oh, apa yang aku alami ini, ya, kecil sekali, sedikit sekali dari apa yang akan dialami mereka nanti di neraka. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagai obat kita, gitu. Jadi kalau lihat orang kafir petakilan gitu ya, kedolimannya menjadi-jadi gitu. Kalau kita ingat ayat ini ditenono, gitu kan? Cuma gitu saja udah sembuh kita. Ya gedeknya itu ya, mangkelnya itu udah sembuh gitu. Karena kalau diterus-terusin mangkel nggak sembuh-sembuh bisa jadi penyakit Pak ya. Jadi obatnya kayak gitu, udah tunggu aja nanti. Zakum, asakno nanti. Gitu. Nah, itu tasliyah bagi orang-orang mukmin, tasliyah bagi orang-orang yang berjuang menghadapi para kufar, para tughat, ya, para zalimin, orang-orang yang mengingkari Islam, yang memusuhi Islam, orang-orang yang zalim, ya. Inna marji'ahum la ilal jahim, ya. Demikian yakhfil arsyadakumullah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Qulu ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.